Perkenalkan, nama saya Najwa Aila Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043. Perkenalkan, nama saya Livia Pretimona Gabriela Sidabutar dengan NPM akhir 140. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulidia Sarifah dengan NPM 152. Perkenalkan, nama saya Ratswa Revalina Mustika Rustiaji dengan NPM akhir 373. Nah, di sini akan dibahas tentang soal 4.3. Jadi pada soal 4.3 ini disajikan data neraca saldo dari PT Thomson. Dengan adanya data yang telah disajikan, maka harus dibuat laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga persediaan periodiknya. Dengan informasi tambahan, yaitu hasil perhitungan fisik persediaan pada 31 Desember menunjukkan nilai persediaan akhir sebesar 64.000 pound sterling. Oleh karena itu, harga pokok penjualan untuk tahun 2022 adalah 645.000 pound sterling. Yang pertama yang harus dibuat adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, berikut ini adalah laporan laba rugi dari PT Thomson dengan periode 31 Desember 2022. Yang pertama itu menghitung penjualan bersih. Jadi penjualan bersih ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan retur dan juga potongan penjualan beserta dengan diskon penjualan. Nah, pengurangan ini menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.068.000 pound sterling. Setelah mendapatkan penjualan bersih, maka dihitung pendapatan lainnya yang berasal dari pendapatan sewa dan juga keuntungan dari penjualan tanah. Dengan total keduanya itu sebesar 48.000 pound sterling. Maka dengan menjumlahkan penjualan bersih dan juga pendapatan lainnya tadi, maka dapat kita ketahui total pendapatan seluruhnya sebesar 1.116.000 pound sterling. Selanjutnya akan dihitung harga pokok penjualan atau HPP-nya dengan menjumlahkan persediaan awal, pembelian, dan juga beban angkut pembelian untuk menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Setelah mendapatkan barang yang tersedia untuk dijual, akan dikurangi lagi dengan persediaan akhir. Maka dapat diketahui HPP atau COGS-nya sebesar 655.000 pound sterling. Kemudian total pendapatan tadi akan dikurangi dengan HPP untuk menghasilkan laba kotor sebesar 461.000 pound sterling. Nah, seluruh beban yang ada di dalam periode perusahaan ini dijumlahkan, baik itu berupa beban operasional maupun beban lain-lain. Laba kotor yang sudah didapatkan tadi kemudian dikurangi dengan total semua beban yang ada. Nah, karena total laba kotornya lebih besar dari semua beban, maka akan menghasilkan laba bersih atau net income sebesar 76.100 pound sterling. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau PT Thomson ini mendapatkan laba bersih pada periode Desember 2022 ini sebesar 76.100 pound sterling. Setelah mendapatkan laba bersih dalam laporan laba rugi, selanjutnya harus dibuat laporan laba ditahan atau retained earnings statement. Nah, berikut ini merupakan laporan laba ditahan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Laporan ini menunjukkan perubahan saldo laba ditahan PT Thomson akibat kinerja keuangan selama periode berjalan. Yang pertama itu ada saldo laba ditahan awal yang berasal dari neraca saldo sebesar 160.000 pound sterling. Karena perusahaan mengalami laba bersih sebesar 76.100 pound sterling, maka jumlah laba bersih tersebut dijumlahkan dengan saldo laba ditahan awal yang tadi. Dan kemudian dikurangi dengan adanya dividen tunai sebesar 45.000 pound sterling. Maka hasil pengurangan tersebut akan menghasilkan saldo laba ditahan akhir sebesar 191.100 pound sterling. Maka perusahaan PT Thomson memiliki saldo laba ditahan akhir pada periode Desember 2022 sebesar 191.100 pound sterling. Selanjutnya yaitu laporan persediaan, yaitu dengan cara persediaan awal ditambah dengan jumlah pembelian bersih. Cara mencari jumlah pembelian bersih yaitu pembelian kotor ditambah beban angkut pembelian, kemudian hasilnya dikurangi dengan diskon pembelian yang menghasilkan 620. Kemudian persediaan awal tadi yang berjumlah 89.000
ditambah dengan jumlah pembelian bersih yaitu 620 yang menghasilkan barang tersedia untuk dijual, yaitu yang tertera 709. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yaitu 64.000 yang akan menghasilkan harga pokok penjualan yaitu sebesar 645.000. Di sini saya akan menjelaskan P5.6 yang bagian A. Tapi sebelum itu ada beberapa penyesuaian yang terjadi pada tahun 2022. Yang pertama adalah Lansbury INC menjual sebagian portofolio investasinya sebesar 15.000. Transaksi ini menghasilkan keuntungan sebesar 3.400 untuk perusahaan. Perusahaan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai ekuitas yang tidak diperdagangkan atau non-trading. Dalam journal entries-nya pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu kas di sebelah debit 15.000, investasi di sebelah kredit 11.600, dan keuntungan penjualan investasi di sebelah kredit 3.400. Total dari itu ya 15.000. Yang nomor 2, sebidang tanah dibeli seharga 18.000 secara tunai. Di journal entries-nya tanah 18.000 di sebelah debit dan kas 18.000 di sebelah kredit. Yang nomor 3, wesel bayar jangka panjang sebesar 16.000 telah dilunasi sebelum jatuh tempo dengan membayar 16.000 secara tunai. Yaitu wesel bayar jangka panjang di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 16.000. Nomor 4, tambahan saham biasa sebesar 20.000 diterbitkan pada nilai pari, yaitu di journal entries-nya kas sebesar 20.000 di sebelah debit dan modal saham biasa di sebelah kredit sebesar 20.000. Yang nomor 5, dividen sebesar 8.200 telah diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. Dalam journal entries, dividen sebesar 8.200 di sebelah debit dan kas sebesar 8.200 di sebelah kredit. Yang nomor 6, laba neto untuk tahun 2010 adalah 32.000 setelah mencatat penyusutan sebesar 11.000. Di dalam jurnal entries-nya beban depresiasi sebesar 11.000 di sebelah debit dan akumulasi beban depresiasi di sebelah kredit sebesar 11.000. Yang nomor 7, tanah dibeli melalui penerbitan obligasi senilai 30.000. Di dalam journal entries, tanah di sebelah debit sebesar 30.000 dan utang obligasi di sebelah kredit sebesar 30.000. Yang nomor 8, pada tanggal 31 Desember 2022, kas adalah 32.000, piutang usaha adalah 41.600 dan utang usaha adalah sebesar 30.000. Di dalam jurnal entries, piutang usaha sebesar 20.400 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 20.400. Total dari semua debit adalah 138.600 dan total keseluruhan di sebelah kredit adalah 138.600. Di sini saya akan menjelaskan P5.6 bagian A. Prepare a statement of cash flows for 20 and 22 atau buatlah laporan arus kas untuk tahun 2022. Di sini saya ada jurnal laporan arus kas untuk perusahaan Lansbury INC. Itu for the year end December 31, 20 and 22. Itu arus kas dari aktivitas operasi. Ada pendapatan bersih sebesar 32.000 dan ada penyesuaiannya yaitu beban depresiasi sebesar 11.000, keuntungan penjualan investasi sebesar minus 3.400,
ada piutang usaha sebesar minus 20.400. Total dari penyesuaiannya yaitu minus 12.800. Kas bersih disediakan oleh aktivitas operasi, yaitu dari pendapatan bersih ditambah total penyesuaiannya yaitu 19.200. Setelah itu ada arus kas dari aktivitas investasi, pembelian tanah sebesar minus 18.000, penjualan investasi sebesar 15.000. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, totalnya ada minus 3.000, yaitu minus 18.000 ditambah 15.000. Setelah itu ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, penarikan wesel bayar jangka panjang sebesar minus 16.000, penerbitan saham biasa sebesar 20.000, pembayaran dividen sebesar minus 8.200. Kas bersih digunakan untuk aktivitas pembiayaan sebesar minus 4.200, yaitu total dari semua arus kas dari aktivitas pembiayaan. Nah, total dari kas bersih disediakan oleh aktivitas operasi ditambah kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ditambah kas bersih digunakan untuk aktivitas pembiayaan, yaitu 19.200 ditambah minus 3.000 ditambah minus 4.200, total dari seluruhnya adalah 12.000. Saldo awal yang dimiliki yaitu 20.000 dan saldo akhirnya 12.000 ditambah 20.000, hasilnya 32.000. Total dari seluruhnya atau laporan arus kasnya adalah 32.000. Untuk soal selanjutnya yaitu ada prepare statement of financial position as it will appear at December 31, 2022. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini tujuannya kita itu agar dapat melihat apakah aset dari perusahaan, total aset dari perusahaan itu seimbang dengan total dari liabilities dan ekuitasnya. Nah, di sini untuk aset sendiri kita ada cash atau kas, piutang usaha atau account receivable, tanah atau land, plant asset atau aset pabrik. Yang terakhir ada investment atau investasi. Nah, untuk cash sendiri nominalnya ada 32.000, piutang usaha 41.600, tanah 88.000, aset pabrik 70.000 dan investasi sebesar 24.000. Jadi total dari aset yang ada adalah 252.000. Setelah itu kita akan menghitung kewajiban atau liabilities. Ada utang usaha atau account payable 30.000, bonds payable atau obligasinya juga 30.000. Lalu ada long term notes payable, surat utang jangka panjangnya juga ada 25.000. Jadi total dari kewajiban atau liabilitiesnya ada 85.000. Yang terakhir kita akan menghitung ekuitas. Di sini ekuitas ada retained earnings, ada laba ditahan 47.000 dan share capital atau modal saham 120.000. Total dari ekuitasnya ada 167.000. Nah, jadi kita akan membandingkan total aset yang ada tadi kan 252.000. Kita akan balancekan dengan total dari kewajiban dan ekuitasnya tadi 85.000 ditambah 167.000 sama dengan 252.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan terakhir atau pertanyaan C. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu how might the statement of cash flow help the user of the financial statement? Maksudnya itu gimana sih laporan arus kas itu bisa membantu pengguna laporan keuangan. Jadi di sini itu sebenarnya laporan arus kas itu sangat membantu ya, karena kita bisa melihat dari mana sih uang masuk dan uang keluar itu kan juga dari laporan arus kas ini. Terus untuk investor dan kreditor sendiri itu bisa menilai apakah perusahaan ini punya cukup uang untuk membayar tagihan, terus apakah nanti bisnisnya dari perusahaan ini itu bisa menghasilkan keuntungan di masa depannya, atau gimana sih caranya perusahaan berinvestasi dan mendapatkan pendapatan gitu. Nah, jadi dengan laporan ini tuh kita bisa menilai apakah suatu perusahaan itu nanti akan sehat secara keuangan dan dapat bertahan di masa depan nantinya. Selanjutnya kita akan menghitung
arus kas bebas atau compute the free cash flow. Nah, jadi untuk arus kas bebas ini cara carinya itu menggunakan rumusnya itu ada net cash provided by operating activities atau arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional dikurangi dengan capital expenditures atau modal pengeluaran, lalu dikurangi lagi dengan cash dividend atau dividend cash. Nah, hasil dari pengurangan atau total tersebut itu kita bisa namakan sebagai arus kas bebas. Jadi di sini diketahui arus kas bersih yang disediakan atau net cash provided by operating activities itu tadi dari soal yang A, totalnya ada 19.200. Kita kurangkan dengan modal pengeluaran 18.000, lalu kita kurangkan lagi dengan dividen. Dividen ada totalnya 8.200. Total dari seluruh perhitungan tadi yaitu ada minus 7.000. Itu yang disebut dengan arus kas bebas. Jadi total dari arus kas bebas ada 7.000 minus tadi. Selanjutnya yang terakhir, selain menghitung arus kas bebas tadi, kita juga diperintahkan untuk menghitung two cash flow ratio. Yang pertama, kita akan menghitung likuiditas keuangan atau financial liquidity. Di sini kita harus membagi net cash provided by operating activities atau arus kas bebas yang disediakan oleh aktivitas operasional itu dibagi dengan average current liabilities, rata-rata kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar ini kita akan masukkan utang usaha yang didapat dari laporan posisi keuangan lagi tadi. Nanti hasilnya yaitu current cash debt coverage atau cakupan uang kas yang ada saat ini. Jadi kita akan mengurangkan arus kas bersih tadi dengan rata-rata kewajiban lancar. Di sini arus kas bersih kita dapatkan 19.200 dari pertanyaan yang A tadi. Lalu untuk rata-rata kewajiban lancarnya kita dapatkan 30.000. Jadi kita akan membagikan arus kas bersih tadi dengan rata-rata kewajiban lancar, totalnya ada 0,64. Selain itu kita juga menghitung fleksibilitas keuangan atau financial flexibility dengan cara membagi net cash provided by operating activities dengan average total liabilities. Jadi kita bagi arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional dibagi dengan rata-rata total kewajiban. Jadi seluruh kewajiban yang ada di laporan posisi keuangan tadi kita akan masukkan. Hasilnya yaitu akan jadi cash debt coverage. Nah, di sini arus kas bersihnya itu totalnya sama seperti perhitungan sebelumnya, ada 19.200. Kita akan membagi dengan rata-rata total kewajiban ada 85.000. Totalnya yaitu 0,225 atau 0,23.